Frio Coffee, coffee shop yang berada di Jalan Sungai Samba 9 nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini adalah milik 3 orang dokter yang bersahabat. Lokasi coffee shop ini sangat nyaman untuk berkumpul bareng teman dan keluarga. Frio yang berarti dingin membuat coffee shop ini unggul dengan menu cold brew-nya. Ada kopi Yuzu Cold Brew yaitu kombinasi jeruk yuzu Jepang dengan kopi Bali Kintamani. Ada pula kopi cafe bonbon dan kopi popcorn bonbon. Menu hot coffee juga ada, yang wajib dicoba adalah Melbourne Magic. Perpaduan antara piccolo kopi dan cappuccino yang enak banget. Harga di Frio Coffee cukup bervariasi, terdapat smoking area dan juga musola. Frio Coffee buka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Salam kopi Indonesia Sobat Coffee Times. Halo Sobat Coffee Times, jadi kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung di Frio Coffee. Di sini ada Pak Awi sama Pak Agung ya? Iya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Awi. Oke. Jadi dengar-dengar di sini untuk ownernya ada 3 ya Pak ya? Ya, ada 3. Satu lagi Bu Yovin. Bu Yovin. Ya, Dokter Yovin. Jadi sempat ngobrol juga sama Kak Lili tadi, katanya dari 3 owner ini punya segmen masing-masing ataupun fokus masing-masing gitu ya? Jadi awalnya kita semua pecinta kopi, Oh. hobi ngopi, bikin bareng kopi, Iya. kumpul ngopi bareng gitu kan. Ya akhirnya ya ada rembuk-rembuk, ya bikin coffee shop kan. Memang lagi ramai kan sekarang kan gitu. Jadi awalnya begitu. Iya. Cuma memang di antara kita bertiga, Iya. saya emang di bidang kopinya. Oh gitu. Pak Agung ini di bagian kitchen, Oh di menu makanannya gitu. yang lebih menonjol, itu aja sih. Berarti memang dari 3 sahabat lah ya Pak ya? Ya, Dan semuanya dokter ya Pak? ya semuanya dokter. Kalau boleh Dokter tahu, oh dokter anak semuanya? Iya, spesialis anak gitu. semuanya. Siap. Jadi kita juga dulu Iya. ngumpul itu teman-teman satu alumni di Fakultas Kedokteran Universitas UI kan. Oh, Nah, semuanya. spesialisnya di situ, jadi Iya. bikin acara ngopi ke bareng. Awalnya dari situ. Terus ada kepikiran untuk bikin kedai kopi bareng gitu ya? Ya, Oke. Jadi berarti motivasinya awalnya karena hobi ya Pak ya, sama-sama Ya. cinta gitu ya ya? karena dokter lah, biasanya kalau begadang belajar kan ngopi. Siap. Terus boleh diceritain juga mungkin Pak Agung, untuk Frio Coffee ini didirikan pada kapan gitu? Kita berdiri di tahun 2019 akhir. Iya. Jadi sekitar Oktober November kita mulai buka grand opening hingga sekarang ini. Atau ada konsep? Ya, konsep awal kita namanya Frio itu Frio. artinya dingin. Frio itu artinya dingin. Ya, keunggulan kita sebenarnya kopi dingin ya. Oh, Awal oke. sebelum pandemi kita sebenarnya ada kopi nitro. Kopi nitro. Ya, nitro kopi kan. Iya. Itu kan base-nya kan cold brew yang dingin. Iya. Ya kan. Nah, cuma pas di pandemi off dulu produksinya. Akhirnya kita ganti cold brew ini, Cold tapi brew. tetap aja dingin kan. Iya. Nah, cold brew dingin ini, cold brew bukan hanya cold brew, kita pakai yuzu cold brew. Yuzu Ya kan, cold dulu juga sama. Waktu pakai nitro coffee itu pakai yuzu nitro, itu juga best seller juga dulu. Oh. Jadi orang di tempat lain kan mungkin belum banyak yang pakai Iya. nitro coffee, yang pakai yuzu gitu kan. Nah itu yang kita bikin bedanya. Ya, Berarti ini untuk best sellernya ya Pak ya? dalam best sellernya Cold brew yuzu. yuzu cold brew. Cold brew yuzu. Nah, kalau dulu Aha. nanti kalau sana udah produksi lagi kan yuzu Iya. nitro coffee gitu. Yuzu nitro coffee. Kalau ini mungkin ya Kopi gula aren. ya gula aren Iya, standar ya. standar. Kita juga harus tetap karena lagi kekinian. Benar. Nah, cuma kita bikin namanya Cafe Iya. Bonbon biar beda Oke, gitu. Cafe Combon. Bonbon itu bahasa Bonbon. dari Spanyol. Artinya apa Pak? Kopi kopi Susu. dicampur susu. Kopi susu. bahasa Ah. Spanyol. Untuk pemilihan biji kopinya dari mana Pak? Oke. Ya. Kalau untuk cold brew ini beans-nya masih pakai beans Indonesia. Indonesia. Ya, dari Bali. Oh dari Bali. Ya, Kintamani ya Pak? Kintamani. Ah. Itu karena kenapa Kintamani? Hmm? Dia lebih fruity, ya kan? Lebih Lebih fruity. fresh, Hmm. lebih segar ya. Iya, Kalau dikombinasi dengan yuzu. Yuzu itu jeruk
jeruk kan, rasa jeruk Jepang. Oh, Jadi pas gitu dengan cold brew-nya. itu kebetulan kita hobi juga ngopi. Untuk inspirasi bikin yuzu cold brew itu sendiri, Sebenarnya itu yuzu itu ketika saya yang berpikir bahwa yuzu itu jeruk Jepang dan itu fruity-nya dapat, Iya. acidiknya dapat, dan itu enak sekali bila dikombinasi dengan sesuatu yang agak bitter, kopi salah satunya. Jadi kita trial, setelah trial kita ketemu komposisi masing-masing, kopi berapa, yuzu berapa, jadi itu menghasilkan flavor yang cukup enak dan waktu itu best seller kita. seperti itu. Kalau dari minuman yang hot, mungkin kalau udah bilang piccolo, ya kan, cappuccino, latte standar. Iya. Kita ada best seller juga namanya Melbourne Magic. Melbourne Magic. Ya emang diciptakan di Australia. Iya. Melbourne Magic ini antara piccolo dengan cappuccino, dia tengah-tengahnya. Jadi kalau piccolo terlalu keras, cappuccino terlalu kurang keras gitu kan. Nah ini tengah-tengahnya, jadi rasanya lebih balance gitu. Oh, berarti bisa dibilang di sini kopinya nggak origin ya Pak ya, blend ya, mix ya. Kopi untuk Melbourne Magic pakai blend. Ya, kopi kita pakai blendnya pakai Brazil, Kolombia sama Guatemala. Oh, Blendnya ada Guatemala. 3. Meksiko ya Pak ya. Oke. Pakai 3 blend itu. Nah itu salah satunya yang hot itu Melbourne Magic di sini. Melbourne Magic. Sangat populer juga. Iya. Terus kalau untuk selain nih gula aren ya, mungkin di tempat lain juga nggak ada tuh. Kita sedia juga pakai popcorn. Iya, flavor popcorn. Itu juga salah satu best seller juga di sini. Selain gula aren kan, mungkin Penyajiannya di dalam botol juga. iya, dalam botol juga. Ada kemasan cup sealer, Cup juga. 250, 500 sama yang ukuran 1 liter. Oh, oke. Nah, itu juga. Selain nanti kan ada juga yang lain kan Nutella, ada yang cookies ya. Iya. Tapi yang beda itu popcorn sama pakai bonbon ini gitu. Oke, jadi yang unik tadi teman-teman, di sini ada kopi yuzu dari pencampuran dari jeruk Jepang. Terus ada juga tadi desain oleh Pak Awi, kopi gula arennya pakai flavor popcorn ya Pak ya? Ya, nggak pakai gula aren tapi pakai popcorn. Oke. Jadi rasanya kayak Berarti popcorn. lebih sehat banget ya itu Pak ya? Karena- Unik aja rasanya. Ada asin-asin kayak patut gitu dicoba tuh. loh. Gitu. Sama Soalnya seperti belum pernah makan popcorn. Ya. Iya. Di Kayaknya baru dengar juga sih Pak. Iya. Di apa namanya di kalau di blendnya itu ada Prave popcorn. Itu best seller. Oke. Jadi dibikin Prave ya kan, ada whipping cream-nya kan di atasnya. Tapi ininya kan blendnya popcorn kan kopinya kan. Nah, itu enak juga. Ya, itu kalau buat dine in ya yang dingin. Itu unik sih Pak. Nah, itu. Saya belum pernah lihat jagung lah istilahnya Pak ya, Ya, dicampur dengan kopi. ya. Ya itu memang yang bikin bedanya dari mulai yang sebenarnya yang latte juga bisa. Latte. Cafe latte biasa orang kan salted caramel ya kan, vanilla gitu kan. Nah, kita pakainya popcorn. Cafe latte popcorn. Iya. Nah, terus ada lagi Prave popcorn. Nah, ini lagi satu lagi bonbon popcorn. Ya, semua popcorn. Itu salah satu yang beda kita di sini. Selain yang ini yuzu ini kopinya. Oke. Ini Pak, soal kalau asal kopi ya dari Bali ya, dari Indramayu mungkin. Tapi mungkin apakah mencoba juga dari kopi-kopi dari provinsi lainnya di Indonesia? Mau mencoba robusta dan arabikanya? Ya, untuk base-nya yang ini, yang kopi gula aren ini, itu base-nya itu campuran kopi arabica sama robusta. Kopinya kopi Indonesia semua. Robusta sama Nah, arabica. kalau untuk kopi hot dari piccolo, Melbourne Magic, cappuccino, latte, nah itu baru blendnya pakai kopi tadi Brazil, Kolombia sama Guatemala. Jadi beda lagi. Beda base-nya, beda lagi kopinya gitu. Oke. Untuk makanan sendiri kita punya beberapa jenis ya. Ada menu rice bowl, ada juga menu-menu di mana kita Western style dan Indonesian style. Iya. Untuk Western style mungkin yang tidak ada dan agak jarang di tempat lain adalah Wagyu beef stroganoff. Oke. Ya, masakan ini masakan yang biasanya disajikan di European country, Belanda,
yang kemudian kita sediakan di cafe ini. Itu termasuk best seller kita dan sangat banyak yang memesan karena memang enak sekali ya. Itu. Kemudian kita juga ada yang Indonesian seperti sambal mata, ya, karena kita mau menonjolkan bahwa sambal mata merupakan makanan sederhana, tetapi ketika kita memasak dengan benar dan bahan-bahannya fresh dan segar, akan menghasilkan rasa yang enak. Berarti kalau sambal mata itu kan biasanya dengan apa ya Pak istilahnya? Sayur yang baru direbus gitu loh, cocokannya kan? Atau Tidak. penyajiannya di sini gimana? Apakah ada lagi Pak untuk makanannya? Untuk makanan lainnya yang kita punya sebagai cemilan, ya cemilan kita punya fried cassava. Fried cassava sebenarnya makanan sederhana, singkong yang digoreng. Tetapi kita crunchy sekali dan betul-betul kalau dikunyah itu sangat lembut. Ya, kita juga ada pempek. Pempek kita rasanya enak karena kita menggunakan ikan belida. Ya, jadi kualitinya akan sangat berbeda taste-nya. Ya. Asli dari pakai ikan belida. Ya. Dan ya. Ini semuanya Bapak yang meracik. Jadi gini, taste wise karena saya memang suka eksperimental di dapur, kitchen. Jadi saya bila ada menu baru, oke, kita trial. Saya suka mencicipi berbagai macam menu. Jadi saya juga. Ya, taste-nya baik. Dilanjutin Pak yang tadi. Nah, kita juga ada menu pasta. Menu pasta. Nah, tadi coba kali ya. Iya udah. Signature yang orange, yang spaghetti tadi ya? Iya. Spaghetti tapi yang orange. Benar. Nah, ya, itu adalah Frio signature pasta. Jadi pasta kita ada 3 jenis. Satu mau yang white sauce carbonara. Iya benar. Ada yang red sauce, jadi itu signature pasta yang tidak ada di tempat lain. Dan satu lagi mushroom buat mereka yang vegetarian. Kalau kebetulan aku tadi nyoba yang alfungi tadi Pak, yang mushroom. Iya. Alfungi. Signature yang kuning kan? Signature ada teman tadi yang. Gimana rasanya? Mantap. Ya. Udah nyoba sih tadi, teksturnya lembut dan tes apa ya, kalau alfungi itu kan lebih kayak ke asin ya Pak ya? Ya. Asinnya lebih kena ya? Buat orang-orang diet ya? Iya, cocok. Karena itu perpaduan 3 jenis jamur ya yang kita ada. Jadi bukan satu jamur saja, tapi kita kombinasi. Karena kita mau menonjolkan alfungi adalah jamur yang mau kita angkat. Apa juga pakai minyak itu ya? Olive oil. Jadi sehat tuh. Benar-benar sehat banget ya. Pakai olive oil masaknya. Dan bila ada yang suka diet, kita menyediakan pensier dory. Jadi pensier tidak ada deep fried, tidak di deep fried, dorinya betul-betul lembut, creamy, dan bisa disajikan baik dengan sambal mata atau mentai. Baik. Jadi teman-teman kalau bisa dibilang ini kedai kopi dan juga tempat makan juga yang semuanya itu base dari kesehatan gizinya dijaga banget. Kalau saya udah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapaknya ya. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk harganya sendiri itu range harganya berapa kalau untuk dari minuman dan juga makanannya? Oke, kalau untuk minuman, kalau kita melihat pasaran daerah Jakarta Selatan atau Bayaran Baru ya, kita ya mungkin kalau untuk yang coffee shop yang udah levelnya udah besar ya, kita masih di bawahnya, ya kan, masih di bawahnya itu gitu kan. Jadi karena kita juga masih tergolong baru juga, mau cari pangsa pasar juga gitu kan. Jadi masih cukup terjangkau lah ya. Terjangkau ya Pak ya. Semuanya. Standar. Kalau untuk makanannya juga dari makanan juga sama. Makanan sangat terjangkau dan kebetulan kita di bulan Maret ini kita mengeluarkan menu baru, telur bedong. Jadi untuk mereka yang mau istilahnya budgetnya terbatas, itu ada telur bedong. Itu sangat enak. Itu makanannya gimana tuh Pak? Boleh ceritain? Bocorin dikit. Oke. Telur bedong adalah teknik pemasakan telur yang sebenarnya dikenal di pinggir jalan. Telur bedong. Ya. Jadi di pinggir jalan kemudian kita modifikasi sehingga levelnya bisa disediakan di kafe. Jadi kita level up supaya mereka pencinta kuliner bisa makan dengan nyaman, dengan nyantai dan taste-nya sangat enak.
gitu, tanpa menguras budget terlalu banyak. Oke. Berarti istilahnya dimodifikasi biar lebih high ya Pak ya? Iya. Makanan-makanan tradisional gitu ya? Iya, ada makanan betul. tradisional, ada Eropa, ada semua. Dari harganya yang low, medium, sampai yang high ada. Berarti cukup terjangkau ya Pak ya? Cukup terjangkau. Jadi Bagi teman-teman yang mungkin kuliah, yang hobi nongkrong kan? ya, Bisa datang sebelum sini. pandemi emang daerah sini kan banyak tempat Iya, khusus ya. Mm-mm. Karena tempat khusus juga pada tutup dulu, kalau itu tempat belajar anak-anak muda di sini. Karena makanya kan ada meja yang tinggi Iya. buat nyaman buat orang belajar gitu kan, ada yang pendek Iya. ya gitu. Jadi Iya. kita harga juga menyesuaikan kantong-kantong anak-anak muda yang masih pelajar lah gitu. Selain untuk anak muda belajar, kita juga untuk family. Oh, Jadi kita menyediakan 1/4 kilogram wagyu, iya. baik beef teriyaki maupun beef stroganoff. Jadi buat mereka yang mau take away untuk makan bersama anak-anak di rumah, keluarga di rumah, bisa. Oke, berarti untuk yang dipesan itu ada yang versi besar seperti ini Pak ya? Ya, Iya. si family. Ya, Untuk family, karena kita kadang-kadang mereka mau bawa pulang kan udah punya nasi di rumah, sayur di rumah, tapi nggak ada lauk. Jadi kita sajikan menu yang 1/4 kilo. Iya, benar. Gitu. Tapi Pak, saya agak menarik sama Pak Agung. Maksudnya di sini Bapak adalah seorang dokter, tapi sangat mahir sekali dengan dunia masakan lah istilahnya. Emang jago masak dia. Iya, maksudnya memang dulu pernah belajar atau dari keluarga memang suka tentang masak-memasak seperti itu Pak? Tidak, saya tidak belajar masak. Iya, Jadi semasa SMP SMA karena orang tua bekerja, iya. jadi mau nggak mau kita pulang lapar nggak ada makanan, jadi kita masak sendiri. Jadi dari situ kita belajar. Kemudian saya suka traveling, saya suka kuliner, mencicipi, dan kebetulan ya puji Tuhan ya, Iya. lidah saya tajam untuk merasakan makanan-makanan. Dari apapun yang saya rasa, kemudian saya bisa misalnya ada request bikin ini, saya bisa bikin. Oh, Ya, siap. karena itu mudah sekali. Sama seperti yang tadi saya bilang, yuzu dicampur dengan kopi. Iya. Itu saya yang terpikir karena saya bitterness dari kopi dengan sourness dari yuzu, jeruk Jepang ini kombinasi yang baik. Iya. Jadi kita trial dan betul. Benar. Jadi memang untuk kitchen dibutuhkan lidah yang betul-betul Benar tajam ya, Pak? tajam untuk mencoba makanan. Tapi nggak pernah sekolah gitu Pak? Tidak. Tidak pernah. Nggak ada pernah sekolah. Saya juga kalau belajar kopi nggak pernah sekolah. Nah, iya, karena Pak. hobi aja semua. Benar. Saya mau lanjutin pertanyaan lagi soal kopi nih. Kebanyakan karena bapak-bapak di sini adalah dokter ya Pak ya. Kebanyakan kita yang ngopi suka sakit lambung Pak. Oke. Nah itu sebenarnya kopi-kopi yang bagaimana Pak? Yang buat Tipsnya ya. iya Nah, supaya itu nggak pas. Kalau untuk sakit lambungnya gitu kan? yang hobi ngopi tapi punya masalah penyakit Iya. mah atau lambung ya, cold brew ini pas Cold karena brew. hampir kalau tidak salah ya sekitar 30-40% kadar kafeinnya itu turun Kalau dibikin cold kalau brew. bikin cold brew. Oke. Jadi kalau tidak salah ya Pengetahuan baru 30-40% tuh kadar kafeinnya turun. Oke. Jadi karena kafeinnya turun, otomatis dia lebih aman untuk yang menderita penyakit lambung cold brew. Tapi dengan kafeinnya turun itu apakah mempengaruhi rasa? Oh enggak, Enggak, tidak, tetap ya, tidak Pak? rasa. Memang kan cold brew itu kan rasanya kan memang khas kan. Iya. Kopi yang difermentasikan Benar. dan diinapkan kan Benar. pada suhu ruangan terlalu dingin kan. Nah itu rasanya khas gitu. Oh. Beda dengan emang kopi yang disajikan panas kan gitu kan. Nah, Di itu, samping teman-teman. itu, Ya. jadi cold brew ini kan kita menggunakan bukan air panas. Air dingin. Iya. Iya. Jadi ingat bahwa ketika biji kopi diseduh dengan air panas, dia akan menghasilkan asam kopi. Iya. Asam kopi ini yang mengiritasi lambung. Jadi buat mereka yang suka dengan kopi, ya teknik cold brew adalah jenis kopi yang cukup safety buat mereka yang punya sakit lambung. Ya, jadi Untuk menurunkan asam Iya, kopi. benar-benar. Asam kopi Iya. itu karena dia muncul karena air panas. Iya. Benar. jadi karena kan proses pembuatannya kan lambat. Iya. Beda kalau Benar, orang benar, buat
ekstraksi dengan mesin espresso Iya. kan dipaksa cepat, Iya, benar. ya kan? Kalau ini kan pembuatannya lambat, 12 sampai 24 jam. Iya, Jadinya proses 12. ekstraksinya juga pelan-pelan. Jadi kadar kafein yang terbentuk pun nggak terlalu banyak. Jadi emang aman. Nah itu teman-teman tips ngopi ala Pak Dokter. Jadi siapapun yang ingin tetap ngopi dengan mempertahankan supaya perutnya tetap aman, itu bisa coba cold brew. Dan di sini juga banyak bagi orang-orang yang diet ya, untuk menu-menu makanan yang istilahnya bisa mempertahankan kualitas diet mereka sendiri. Nah untuk selanjutnya Pak, jam operasionalnya sendiri di Frio Coffee. Selama pandemi ini kan ada aturan PPKM kan ya, Iya. dibatasin waktunya. Terus ya udah, jadi kita ikutin sesuai peraturan. Sekarang buka setelah pandemi buka dari jam 9, dari Senin sampai Sabtu. Ya. Itu buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Iya. Hari Minggunya 8 pagi sampai jam 4 sore. Cuma karena kita sekarang jadi satu shift, karena staff juga harus ada libur, jadi hari Rabu libur dulu sementara. Oh, setiap hari Rabu. Setiap hari libur. Tapi Minggu masuk, Pak. Kamu masuk. Oh, oke. Dulu Karena weekend, sebelum pandemi ya ada 2 shift. Dari dulu buka kita dari jam 7.30 sampai jam 10 malam. Oke. Sebelum pandemi kan. Iya. Jadi sekarang dibikin satu shift, jadi jamnya juga kita sesuaikan juga. Oke, berarti sampai jam 5 sore ya, Pak? Sampai jam sekarang? 5 sore. Oke. Baiklah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, Pak, boleh dijelasin ini di mana, Pak, posisinya? Ya, ini di Jalan Sungai Sambas 9 nomor 20. Areanya Kebayoran Baru, Ya. dekat dengan Blok M Plaza atau Jalan Melawai. Pintu masuknya dari gereja, pintu Melawai Raya kan. Ya. Soalnya kan pintunya sejak pandemi pintu gerbang banyak yang ditutup semua. Iya, benar sekali. Jadi pintu masuknya cuma dari depan gereja Kalau itu. nggak salah Jalan ini Sungai Taman Sambas. Ayodhya ya, Pak ya? Depan ini. Bukan. Ayodhya yang sebelah sana. Sebelah sana. Ya, dekat Taman Ayodhya. Ini Taman Kalau ini kan Sambas. Taman Taman Sambas. Sambas. Itu Jadi teman-teman. persis Jadi depan Taman Sambas. nanti kalau teman-teman mau ke sini, cari aja Taman Sambas dekat Taman Ayodhya gitu. Di papan depan itu ada Frio Coffee. Nah, di situ tempatnya. Mungkin itu saja, Pak, podcast kita hari ini. Untuk teman-teman terus pantengin acara kita ya. Kepada Pak Agung, Pak Awi juga terima kasih untuk kesempatan kali ini dan udah dikasih kesempatan untuk icip-icip makanan dan minuman yang ada di sini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. Sampai ketemu di